Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala ma la nabiyya ba'dah. Allahumma ya mufadiyal abwab wa ya musabibul asbab wa la dalilal ha'idin tawakkaltu alaika ya rabbal alamin. Ya ukalifu amirin Allah innallaha basirun bil ibad. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di kajian kali ini. Mohon maaf waktunya jadi mundur ya karena di beberapa tempat isyaknya memang sekarang lagi mundur gitu. Bahkan di tempat saya sendiri tadi baru azan tuh 19.32. Jadi mohon dimaklumi kalau waktunya mundur. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan kita buat berkumpul gitu di majelis ini. Seperti yang sudah dipublikasikan gitu beberapa hari yang lalu, hari ini insya Allah kita akan sama-sama mendengar kajian Satu Lole Mengaji episode 10 yang berjudul Pesona Langit, Keajaiban yang Membentang di Atas Kita, yang insya Allah akan dibawakan oleh salah satu rekan kita, Al-Mukarrom Bukan Ustadz Ahmad Raditya Cahya Baswara. Al-Mukarram, amin. Oke, Dianggap mungkin saja doa tanpa, ya, bukan status ya. amin, tanpa berpanjang lebar, monggo Dit, kalau mau share screen sudah bisa harusnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah kita dikumpulkan lagi di ya secara online ya, secara daring di Satu Lele Mengaji ini, yang kali ini eh, giliran saya yang ngisi ya, setelah teman-teman pada bergantian mengisi sebelum-sebelumnya. Ada Mas Fauzi, ada Mas Ade Herlambang, ada Mas Ustadz Ade Nantera, ya, ada Ustadz Musofa dan lain-lain. Nah, ini Mas Ryan, Mas Adi Yahya ini. Nah, depan insya Allah gilirannya datang juga ya untuk mengisi. Nah, jadi di sini saya ingin mengisi tentang pesona langit ya. Ya, pesona langit. Apa kepanjangannya ininya? Judulnya lengkapnya. Sebentar, pesona. Keajaiban yang membentang di atas kita. Oh iya, keajaiban yang membentang di atas kita. Sudah share screen belum ini? Belum ya? Belum. Kok bingung aku. Nah, gini. Oke, oke. Share screen. More. Oke. Yang ada tulisan share tanda panah ke atas ada nggak? Apps. Nggak ada ya? Di tengah nggak ada. Partisipan chat react share. Oh iya ada. Oke, oke, sorry. Warnanya beda sendiri. Kupikir bukan tombolnya. Sip, sudah terlihat. Oke. Bagikan slideshow. Salah ya. Tuh. Nah, PPT-nya saya ambilkan dari ya PPT sosialisasi tentang astronomi ya. Ada beberapa halaman awal sama akhirnya ada yang belum saya hapus. Jadi nanti kalau misalkan ada yang penjelasannya rada apa namanya tumpang tindih, ya tapi insya Allah enggak kok. Ya harap dimaklumi. Ya, jadi saya akan mengisi tentang ini zona langit, keajaiban yang membentang di atas kita. Ya, kenapa saya memilih tema ini? Karena ya sebelumnya saat saya sekolah dulu, alhamdulillah pernah diberikan Allah kesempatan untuk mengikuti perlombaan astronomi ya tingkat daerah, tingkat kabupaten kota, terus daerah, provinsi, nasional, dan akhirnya sampai ke internasional. Nah, dulu bareng Mas Fauzi juga ini, bareng Ustadz Fauzi, ya sampai ke nasional apa ikut belajar bareng-bareng. Nah, jadi
ya sedikit banyak pengen sharing apa yang saya tahu, apa yang saya pernah pelajari di sini, yang semoga bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dan juga ketawaduan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang sholat tadi ya, sholatnya semakin mundur. Nah, jadi emang kalau di belahan bumi selatan, wah ini langsung ngomong astronomi dikit ya, apa-apa, biar bisa kebayang apa aja sih eh, keuntungan atau manfaat kita belajar ini. Nah, jadi kalau di belahan bumi selatan kayak di Pulau Jawa ya, kalau di Indonesia itu kan ada yang di lintang selatan, ada yang di lintang utara. Nah, tapi kebanyakan di lintang selatan. Nah, kalau di lintang selatan itu kalau bulan-bulan Desember seperti ini itu siang harinya sedikit lebih lama daripada malam harinya sebenarnya ya di akhir dan awal tahun seperti ini. Jadi isaknya ya jadi lebih malam dikit. Itu akan semakin terasa kalau kita semakin ke selatan gitu kayak di Australia atau Selandia Baru. Ya di saat di belahan utara itu musim dingin, malam harinya lama. Di bulan bumi selatan malah siang harinya yang lama. Seperti itu. Nah, itu juga salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita eh, tidak kita abaikan ya. Nah, bahkan nggak cuma di apa ya, nggak cuma dipahami, nggak cuma dimengerti, tapi juga harus diresapi bahwa itu juga adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Oke, next. Nah, ini ada gambar langit ini ya. Nah, ada beberapa rasi bintang di situ, ada Orion, ada bintang Sirius ya di sini. Ya, mungkin kalau ada yang pengen tahu lebih jauh bisa download aplikasi di Play Store, ada aplikasi untuk lihat langit, lihat bintang, konfigurasinya seperti apa dan lain-lain gratis ya. Kalau yang tertarik siapa tahu kalau lagi jalan-jalan ke gunung atau ke pantai atau kemana gitu yang sempat nginep atau lihat langit malam cerah banyak bintangnya, nah itu bisa jadi hiburan tersendiri dan juga eh, apa ya, ya menikmati suguhan dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung yang menciptakan alam raya. Oke, nah ini sejak dahulu memang langit selalu menarik perhatian manusia dan memantik rasa takjub serta keingintahuan yang dalam. Ini atas ini mungkin ya. Dan penasaran yang dalam. Nah, ini gambarnya bukan foto beneran ya, ini ilustrasi yang dibantu dibikinnya sama AI seperti ya bocoran dikit ya, seperti kajian kita pas di share publikasinya. Nah itu sudah pakai AI nulisnya bagus ya, AI sekarang udah jadi pinter ya. Tak bacain sedikit ini, kok bisa pas banget gitu penjelasannya sama yang mau saya paparkan di sini. Yaitu penjelasannya sebentar. Nah, langit yang membentang luas di atas kita bukan sekedar pemandangan yang memanjakan mata, melainkan tanda kebesaran Sang Pencipta yang mengundang kita untuk merenung lebih dalam. Dari kilauan bintang di malam hari hingga awan-awan yang berarak di siang hari, setiap detailnya menyimpan keajaiban dan pelajaran. Dalam kajian ini mari kita telusuri pesona langit, memahami makna yang tersembunyi di balik keindahannya, dan menyadari betapa kecilnya kita di hadapan kebesarannya. Nah, terutama kalimat yang terakhir ini ya, itu eh, topik utama yang mau saya sajikan nanti. Nah, ini biar tidak bosan, sambil saya putarkan beberapa video yang menurut saya bagus ya, cukup inspiratif terkait dengan alam semesta kita. Oke, nah, jadi ketertarikan akan langit itu
udah kayak jadi bawaan manusia kayak gitu. Ini salah satu contohnya, bisa disimak di video ini. Open vid. Suaranya semoga masuk ya. One night I was bored in my apartment. Masuk, Dit. Masuk ya? Masuk. Oke. And decided to take my telescope out to the sidewalk. Nah, ini jadi ada orang Moon was out and I thought, why not? entah di negara mana, tapi kelihatannya ya antara Eropa, Australia, atau Within a few minutes, people started walking Selandia over and Baru asking mungkin ya, atau what this Amerika. thing was. Dia mbak teleskop ke pinggir jalan, kemudian It's a lihat telescope. bulan. Do you want to check out the moon? Do you want to take a look at the moon? Ya, reaksi biasanya, normalnya orang-orang kalau dilihatkan kayak gini tuh That's tertarik where it all untuk started. It just sort of lihat ya, went from there. ngamati. Di sini yang dilihat itu bulan. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Can't believe it. Oh my God. Oh my God. No way. No way. No way. That's the moon. No way. Yeah. Well. Iya, weh. Oh, cool. Get wider. What? What? Look at the edge. I want to see more of it. I know. Holy. I've never seen this before. I've never seen this before. Wow. That is intense right there, boy. Bro. That Ya, looks ini like kayak that's right video there. reaction ya. Reaction orang ya di saat sekarang kita udah banyak lihatnya ke bawah gitu, gadget, lihat apa peralatan elektronik ya. Ini dia mbak teleskop di pinggir jalan biar orang-orang melihat kembali ke atas ya. Be able to see it up close and feel like you could almost reach out and touch it. That's what makes it real to us. That is radical. It makes you realize that we are all on a small little planet and we all have the same reaction to the universe we live in. Wow. Whoa. Wow. Wow. Yeah. Wow. I think there's something special about that, something unifying. It's a great reminder that we should look up more often. Ya, kalau ada yang penasaran gimana cara ngambil foto kayak gini, bulannya kelihatan besar, orangnya kelihatan ya hampir sama kayak bulan. Ya, itu caranya kita ngambil gambarnya dari jauh ya. Orangnya di atas bukit, bulannya di backgroundnya. Jadi orangnya kelihatan kecil, tapi kalau bulan itu sangat jauh, bulannya nggak tambah kecil. Bulannya ukurannya tetap. Terus kameranya di zoom, jadi kelihatannya bulannya besar kayak gini. Oke, itu video pertama yang apa namanya menunjukkan kalau ya dari zaman dulu, malah utamanya zaman dulu ya, peradaban-peradaban berbagai macam peradaban itu sangat senang amati langit itu. Bahkan saking apa ya amaze-nya mereka tuh sampai ya berbagai macam mitologi dan cerita-cerita yang kebanyakan sok tahu juga tentang benda langit, bulan, matahari, gerhana dan seterusnya. Itu mereka tulis, mereka buat, terus mereka ceritakan ke anak cucunya. Ya, karena dulu tradisi ilmiah masih belum kuat ya. Nah, jadi ya orang-orang yang jadi banyak dipercaya kayak pemimpinnya atau penguasanya atau mungkin apa ya
orang spiritualnya kayak gitu. Nah, ketika menceritakan tentang langit dengan berbagai macam mitologinya, apa dewa-dewi dan seterusnya, ya orang percaya aja langsung kayak gitu. Jadi daya kritisnya masih kurang. Nah, saking orang tuh pengen tahu apa sih langit nih, apa kok bulan bulan ini kok bisa jadi sabit, bisa jadi apa namanya purnama lagi, kemudian matahari ini terbit tenggelam. Kalau di Indonesia mungkin musim panas, musim dingin nggak terlalu notice kita ya bedanya pergerakan mataharinya. Nah, tapi kalau di wilayah yang 4 musim, ada musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur. Nah, itu perbedaan pergerakan mataharinya itu sangat terasa gitu. Ada kalanya matahari itu eh, siang harinya panjang di atas langit lama, ada kalanya matahari itu di atas langitnya cuma sebentar. Jadi malam harinya yang lama, siang harinya sebentar. Dan itu menyebabkan itu berpengaruh ke semua kondisi alam di sekitar mereka. Ya. Jadi kalau pas mataharinya kelihatan lama ya semuanya jadi panas gitu. Jadi esnya jadi mencair semua. Sebaliknya ketika mataharinya kelihatan cuma sebentar dalam satu hari, malam harinya yang panjang, maka lingkungan sekitarnya menjadi dingin semuanya, jadi es semuanya. Nah itu kan orang jadi sangat rentan ya, kan rentan ya, sangat riskan untuk menafsirkan macam-macam gitu. Wah ini berarti matahari ini pengaruhnya ke kehidupan kita besar ini. Dia bisa mempengaruhi cuaca dan seterusnya. Kita harus kalau musim dingin cari makan susah, bahkan banyak orang yang mati kayak gitu karena kedinginan. Ketika matahari ini muncul musim panas kayak gitu, banyak pohon-pohon tumbuh dan seterusnya. Ya, akhirnya karena eh, dengan ketidaktahuan mereka ya dan dengan karena penginnya ada penjelasan seperti apa, akhirnya nah banyak cerita-cerita mitologi, kisah dewa-dewi yang muncul seperti itu. Nah, agama Islam datang itu untuk mengembalikan manusia pada fitrahnya, pada akal sehatnya, ya, dan melihat berbagai macam peristiwa alam dan juga objek langit, benda-benda langit itu adalah ya tanda-tanda kekuasaan Allah, pencipta seluruhnya, pencipta alam raya ini bagi orang-orang yang berakal. Ya, ini saya slide lagi tampilan presenter. Loh, ininya juga kelihatan ya. Nah, iya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Nah, jadi sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Nah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Ya, jadi ini ayat-ayat mulai dari Ali Imran 190, kemudian 191, 192, dan seterusnya. Ini yang diambil 2 ayat ini. Nah, ini yang ayat yang sering dikutip ya untuk uh, mengajak manusia untuk berpikir bahwa seluruh alam raya ini adalah bukti, ya, bukti keberadaan Sang Pencipta, bukti kemahabesaran dan kemahakuasaan Sang Pencipta gitu, kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ya, kalau bagi saya pribadi ya, ayat Ali Imran 190 dan seterusnya ini juga yang dulu memotivasi saya waktu masih sekolah ya SD, SMP, SMA itu untuk ya suka pelajaran tentang sains ya, tentang ilmu pengetahuan alam, IPA, tentang fisika,
ya kimia terutama astronomi ya, karena di sini disebutkan secara ini ya, secara langsung ya. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya. Jadi kalau dulu belajar tentang ilmu alam, belajar tentang astronomi dan seterusnya. Nah, itu kan ya ini yang dipelajari ya. Ciptaan langit dan bumi, gimana bumi terbentuk, bagaimana alam apa namanya matahari kok bisa bersinar. Nah, kayak lagunya siapa? Lagunya Sherina, mengapa matahari bersinar, Gak gitu, mengapa gak air gitu, mengalir. gak gitu nadanya. Ya. Bukan gitu, Det. Oh iya iya iya. Kalau nadanya dibikin bagus nanti saya malah jadi nyanyi ya, nggak ngisi. Nadanya gimana itu? Mengapa bintang bersinar gitu ya. Ya, dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya semangatnya sama ya dengan ini ya. Memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian kita tahu bahwa kita bisa hidup di sini. Kita bisa menikmati segala sesuatunya. Ya, bisa hidup nyaman, bisa minum air, bisa makan makanan dan seterusnya. Itu bukan sesuatu yang sederhana. Bukan sesuatu yang eh, apa namanya remeh gitu. Itu sesuatu yang besar gitu, sesuatu yang karunia Allah yang agung seperti itu. Bahkan saya pernah eh, membaca ya, jadi asbabun nuzul dari ayat ini yang sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, dan juga ada ayat yang serupa di surat Al-Baqarah. Itu asbabun nuzulnya, jadi orang-orang kafir Mekah saat itu menuntut Rasulullah untuk menunjukkan mukjizat gitu. Mukjizat yang langsung bisa mereka rasakan. Mereka bilangnya kalau engkau Muhammad beneran nabi, maka ubahlah gunung-gunung di sekitar Mekah ini menjadi emas. Ya. Mereka nuntut ada mukjizat tapi juga masih nyimpen ketamakannya ya. Pengennya apa? Mekah itu semuanya jadi emas gitu, gunung-gunungnya jadi emas semua. Nah, terus eh, Nabi Muhammad nih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, gimana nih umatnya menuntut seperti ini untuk membuktikan kebenaran bahwa aku utusanmu ya Allah gitu. Ya, apa namanya? Secara umum kayak gitu ya yang disampaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa kalau mukjizat yang mereka minta itu Allah kabulkan, tapi mereka masih saja kafir, ya, maka mereka akan langsung diazab saat itu juga. Ya. Jadi kan perintah untuk beriman itu ke semua manusia ya. Nah, tapi yang bisa merasakan mukjizat langsung seperti umatnya Nabi Musa melihat laut terbelah, atau umatnya Nabi Isa yang Nabi Isa menyembuhkan orang sakit, atau ada orang yang mati kemudian Allah hidupkan lagi, Allah izinkan untuk hidup lagi dan seterusnya. Ya itu kan yang bisa melihat dan merasakan ya orang-orang yang bersama dengan Nabi tersebut. Dan Allah kan Maha Adil, yang diperintahkan untuk beriman kan seluruh manusia, tapi mereka diberikan keistimewaan melihat mukjizat langsung. Makanya kalau mereka sampai melihat langsung seperti itu tapi tidak beriman, ya hukumannya berat juga. Mereka langsung diazab oleh Allah gitu. Nah, diberitahu seperti itu, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memohon kepada Allah agar tidak usah dituruti keinginannya orang-orang kafir Quraisy itu yang menuntut langsung gunung-gunung di sekitar Mekah itu jadi emas semuanya untuk membuktikan ke Nabi Muhammad. Nah, terus Allah menurunkan ayat ini yang sebenarnya ayat ini justru sangat apa ya? Sangat amazing menurut saya. Karena apa? Karena ya sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang yang berakal, itu nggak perlu nuntut atau nggak perlu pengen lihat mukjizat yang aneh-aneh gitu, yang anomali-anomali gitu. Bahkan
di alam raya ini itu isinya semuanya keajaiban dan mukjizat dari Allah gitu. Kalau kita mau berpikir dan kita mau merenungi apa yang ada di alam raya ini. Jadi turunnya ayat ini malah yang mendapat hidayah ya, yang bisa mengambil hidayah dan manfaat dan juga terbuka pikirannya itu bukan hanya orang yang saat itu bersama Rasulullah, bahkan sampai kita sekarang yang kita hidup jauh setelah Rasulullah ada, setelah Rasulullah hidup eh, bahkan mungkin ya 100-200 tahun ke depan itu ayat ini tetap bisa berlaku dan bisa diamalkan seperti itu ya, dan bisa dilihat langsung di alam raya ini. Sungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Dan juga ya ada di surat Al-Baqarah ayat 164. Nah, di sini disebutkan contohnya lebih ada lebih banyak, jadi kita diminta memperhatikannya ya lebih detail ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera atau kapal-kapal yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Ya, jadi transportasi yang bisa ngangkut barang paling banyak sekarang itu sampai sekarang itu kapal ya. Jauh lebih banyak daripada pesawat dan kendaraan darat dan lain-lain. Ya, karena ya tinggal diapungkan saja di air gitu. Dan bahan bakarnya juga jauh lebih hemat gitu. Bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Ya, jadi bagaimana air itu bisa menggumpal di atmosfer gitu, membentuk awan, kemudian awannya tertiup angin sampai ke daratan yang jauh dari danau mungkin atau jauh dari sungai, jauh dari laut. Kemudian Allah turunkan air di situ. Kemudian dari air itu Allah hidupkan bumi setelah mati. Ya, jadi rumput-rumput pada tumbuh, tanaman pada tumbuh, biji-biji yang kering-kering jadi tanaman pada tumbuh, semuanya tumbuh dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Ya, apalagi orang yang pernah belajar ya mungkin tentang astronomi, lihat planet-planet di tata surya kita, banyak yang terlalu panas, banyak yang gurun, nggak ada airnya, dan tidak bisa menopang kehidupan yang beraneka ragam seperti di bumi. Harusnya itu membuat kita jauh lebih bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita ditakdirkan untuk tinggal di bumi dengan berbagai macam karunia dan ciptaan Allah yang beraneka ragam ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari bumi ya. Bumi. Nah, ini bumi kayak gini kah? Ya, bumi datar ini ya. Penganut bumi datar flat earth nganggap ini kutub utaranya di tengah, kemudian apa namanya? Benua-benuanya ada di sekitarnya. Ya, sebenarnya ini pemikiran yang udah lama banget ya. Dulu orang ya ngiranya kayak gini. Bumi itu datar seperti ini. Kemudian ya eh, bulan matahari itu ada di atasnya, kadang di bawahnya dataran ini, kemudian ini di bawahnya apa entah, di sebelah sananya ujungnya di mana, ya, di kutub selatan ujungnya di mana, ya entah ya. Ya, kenapa saat kita munculnya kapan sih? Saat kita kuliah ya, itu muncul lagi. Padahal itu udah pengetahuan ya dulu, pengetahuan orang zaman dulu ya, beratus-ratus bahkan mungkin lebih dari 1.000 tahun yang lalu, 2.000 tahun yang lalu, itu orang yakinnya kayak gini. Kenapa muncul lagi? Ya, kan sebenarnya kalau kita mau belajar sejarah, mau belajar gimana sih manusia bisa tahu
bumi ini bentuknya seperti apa, kemudian bumi ini geraknya seperti apa, itu kan ada ceritanya. Nah, sayangnya, nah ini bumi dulu dianggap pusat tata surya, ini udah bulat tapi jadi pusat tata surya, matahari mengelilingi bumi, Venus mengelilingi bumi, ini harusnya ada epicycle-nya, tapi nggak digambar, terlalu rumit ya. Nah, dulu ngiranya seperti ini, terus akhirnya jadi matahari yang di tengah. Nah, itu kan ada ceritanya. Nah, sayangnya, ya mungkin itu nggak sepenuhnya kesalahan orang yang berpaham flat earth ya, tapi ya di sekolah-sekolah kita gitu, itu tuh hal seperti itu yang harusnya kita diajak berpikir, tapi cuma ditimpa, dicekoki ya dengan fakta-fakta yang kita nggak perlu diajak mikir lagi gitu. Jadi, oh bumi itu seperti ini, bentuknya bulat, mengitari matahari dan seterusnya tanpa kita menjelaskan why gitu. Kenapa kok orang bisa tahu bumi bulat? Kenapa kok bisa tahu kalau eh, di tata surya ini masa yang paling besar matahari, kemudian benda-benda di sekitarnya mengelilingi matahari gitu. Nah, karena sekolahnya lebih ke kayak doktrinasi ya, langsung dikasih informasi-informasi yang disuruh ditelan gitu. Nah, jadinya sekarang zaman internet orang bisa ngupload apapun tanpa tahu kebenarannya. Nah, itu jadi gampang termakan orang ya, lihat internet, lihat ini, oh bumi ternyata datar, ini bukti-buktinya. Padahal dia belum pernah belajar bukti bumi bulat apa gitu, tapi langsung dikasih bukti bumi datar. Nah, terus akhirnya yang dipercaya itu. Nah, ini cukup senada ya dengan zaman dulu orang mengartikan musim, mengartikan gerhana, mengartikan pergerakan matahari, kadang musim dingin, musim panas itu mataharinya hilang kalau musim dingin, musim panas mataharinya terlihat terus. Itu dikaitkan dengan dewa-dewi dan cerita-cerita mitologi. Nah, itu kan landasan ilmiahnya juga apa gitu ya. Itu cerita turun-temurun yang langsung dipercaya saja. Akhirnya ya membentuk pola pikir yang salah. Sedangkan kalau di Islam sendiri Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk berpikir ya, untuk mengkaji alam raya ini. Nah, uniknya di Al-Qur'an itu tidak isinya eh, yang hubungannya tentang alam semesta, tentang sains ya. Itu enggak seperti buku kumpulan kumpulan informasi fakta kayak gitu. Bukan buku sains ya. Yang jelasin, oh ini matahari bersinar karena ini bla 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 bla, gerakannya seperti ini karena dia dibawa oleh kereta kuda atau apalah kayak gitu. Ya nggak menjelaskan gitu, tapi Allah itu memancing agar kita berpikir, ya agar kita menemukan sendiri kebenaran itu. Manusia berusaha untuk menemukan sebenarnya alam semesta kita itu seperti apa. Dan juga justru dengan itu ya Al-Quran itu bisa diterima di sepanjang masa gitu. Eh, Kalau dulu manusia belum tahu kalau bumi itu bulat, mungkin masih ngiranya datar dan seterusnya. Allah tidak langsung menjelaskan secara eksplisit kalau bumi datar itu salah, bumi itu bulat dan geraknya seperti ini, berputar dan seterusnya. Enggak. Tapi Allah itu menjelaskannya ya secara elegan ya, secara pelan-pelan. Manusia disuruh berpikir, kemudian dikasih spoilernya sedikit-sedikit gitu. Kayak kalau kita pernah baca mungkin ya, tentang Al-Quran menjelaskan Big Bang gitu ya, bahwa Allah itu meluaskan alam semesta, membuat alam semesta itu semakin luas, dijelaskan ada ayatnya. Atau Allah menjelaskan tentang bintang yang cahayanya menembus, ya, atorik gitu ya, yang para ilmuwan modern sekarang itu melihat bahwa penjelasan atorik ini cukup sesuai dekat dengan yang namanya kuasar, ya, bintang yang memancarkan gelombang radio yang sangat kuat dan juga dia putarannya sangat cepat sehingga kayak berdenyut, berdetak. Nah,
zaman dulu itu kan surat At-Tharik juga masih ada ya. Juga ada. Sekarang juga ada. Tapi Allah itu mengabarkannya itu seperti pakai isyarat gitu ya. Jadi orang zaman dulu yang belum paham juga, oh ini apa ya maksudnya ini ya. Ya coba kita cari atau oh mungkin maksudnya ini seperti itu. Setelah perkembangan teknologi jadi perkembangan ilmu pengetahuan jadi orang menemukan yang lebih sesuai. Nah, jadi Al-Quran itu bisa diterima, bisa digunakan itu sepanjang masa tanpa menimbulkan goncangan secara ilmiah yang cukup hantamannya keras gitu ya. Kayak zaman dulu kalau kita pelajari sejarah abad pertengahan, nah itu kan banyak ilmuwan di Eropa itu yang dieksekusi atau dipenjara dan dipaksa untuk meminta maaf gitu karena hasil temuan observasinya, pengamatannya. Karena saat itu Eropa dikuasai oleh institusi gereja yang cukup kolot saat itu. Jadi mereka memaksakan pendapat bahwa ya ini bumi itu pusat alam semesta, bukan cuma pusat tata surya, tapi alam semesta itu semuanya mengitari bumi atau bumi sebagai pusatnya. Kalau ada temuan ilmiah atau hasil karya ilmiah yang bertentangan, nah itu nanti di penjara atau dihukum atau karya-karyanya nggak boleh terbit dan diharamkan gitu ya dalam tanda kutip ya, dilarang bukunya jadi buku terlarang ya karena mengartikan teks-teks agama itu secara ya nggak tahu juga ya kalau yang di luar Islam seperti apa, tapi ya kalau di Islam itu Allah menjelaskannya itu ya tadi di spoil sedikit demi sedikit gitu, nggak terus langsung pokoknya harus gini 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 bentuk alam semesta seperti ini dan seterusnya, enggak. Allah tuh malah memancing kita untuk menggali alam semesta ini, belajar bagaimana alam semesta ini terbentuk dan juga seperti apa. Oke, nah ini sekarang masuk ke seberapa luaskah alam semesta kita. Apakah ini skalanya benar? Biasanya kalau kita lihat solar system ya. Nah, ini mungkin teman-teman di sini banyak kan elektro semua, nggak belajar tentang ini, tapi kan mulai ada anaknya ini. Nah, anaknya masih TK mungkin atau udah mulai SD atau masih kecil belajar diajari macam-macam gitu. Mungkin salah satu yang menarik itu belajar tentang tata surya, tentang astronomi, tentang alam semesta gitu ya. Kalau di buku-buku itu kan gambarnya seperti ini ya. Ada planet-planetnya mutar, terus ukurannya segini itu. Kalau kita cukup kritis sebenarnya, nah ini apa nggak nabrak ini ya. Nah, jadi ini skalanya nggak sesuai ya. Skalanya nggak pas. Jaraknya ini terlalu dekat ini untuk ukuran planet yang sekian. Nah, sebenarnya jaraknya seberapa sih? Alam semesta kita tuh luasnya seberapa? Nah, ini ada orang yang tadi, si sama, saya akan putar videonya, itu mencoba untuk membuat tata surya, ya ini masih tata surya ya lingkupnya ya, itu dengan skala yang sesuai. Kalau buminya sebesar kelereng kecil, maka jarak dari matahari berapa, ukuran matahari berapa, jarak planet-planet yang lain seberapa. Itu dibuat dengan skala yang benar. Nah, hasilnya seperti apa? Seberapa luaskah solar system kita, tata surya kita? Nah, dengan buat skala yang sesuai ini kita bisa lebih terbayang tata surya kita itu seluas apa. Ini salah satu kata-katanya astronot ya, namanya James Irwin yang naik Apollo 15. As we got farther and farther away, kalau kita bergerak semakin jauh dan semakin jauh, bumi akan mengecil ukurannya, makin menyusut ukurannya. Dan akhirnya dia menyusut sampai sebesar kelereng. Kelereng terindah yang pernah kamu bayangkan.
melihat itu dapat mengubah seorang manusia. Kelereng di mana segala sesuatu yang kita tahu selama di bumi itu If ada. you look up an image of the Earth and Moon, Nah, itu you're going to get a picture where they're quite close together, kita lihat something like nah, that. gambar-gambar But bumi dan in bulan kayak reality, gitu the Earth biasanya. and Moon are about that far apart. Sebenarnya That is the ya Earth jaraknya segitu kalau and the skalanya Moon benar. to scale. Taking the same concept, but for the solar system, every single picture of the solar system. Saya di buku-buku itu gambarnya seperti is ini. not to scale. If you put the orbits to scale on a piece of paper, the planets become microscopic and you won't be able to see them. Soalnya kalau There's digambar literally sesuai nothing skalanya, planetnya nggak that kelihatan. adequately shows Terlalu you kecil. what it actually looks like from out there. The only way to see a scale model of the solar system is to build one. Mereka pengen bikin miniatur solar system dengan skala yang sebenarnya, skala yang sesuai, Welcome to Black Rock Desert. dan mereka pengen bikinnya This is di Alex. I'm Wiley. gurun. He's gonna be behind the camera. I'm gonna be probably making a lot of mistakes on camera. We have 36 hours to measure the distances, trace out the orbits, and set up a time-lapse shot from up on top of the nearby mountain. To create a scale model with an Earth only as big as this marble, you need 7 miles of empty space. Ya, jadi untuk bikin itu tata surya dengan skala yang benar itu butuh gurun ya, dengan apa itu? Dengan bentangan 7 mil yang kosong semua. Padahal buminya itu besarnya sebesar keleng kecil tadi. So that's why we're here. Nah, ini Why mulai did you bikin guys ini. come? I don't have a job. Kalau kalian ke sini punya kerjaan. At this scale, the sun is 1.5 meters, so about that big around. Buminya sekelereng, itu So we mataharinya are driving right now diameternya to 1,5 meter Mercury. gitu. We've arrived. Dan planet terdekat Merkurius, nah itu besarnya kayak seujung paku pentol ya, tapi lebih besar dikit dan jaraknya ya, cukup jauh. Nah, segitu. Mataharinya ini Merkuriusnya di sini. Venus is the same size as Earth, Venusnya besarnya sekelereng juga bersama dengan bumi. Jaraknya ya, tendanya sampai kecil. and Nah, itu bumi. this is Mars. Got a couple of robots Mars. rolling around on that one. Ya. Nerbangin dari bumi ke Mars tuh ya jauh banget ya. Once the time lapse is ready, we'll drive each orbit with a light. Hopefully, you'll be able to tell just how big they really are. Marsnya sekitar 269 To the meter outer planets. jauhnya dari matahari. Jupiter Jupiter. besarnya kayak sekepala orang ya. Jaraknya berapa ini? Hampir 1 kilometer. Saturn. That tiny light out there is our sun, just over 1 mile away. Jadi di Saturnus mataharinya ya, kayak jadi titik aja. Tapi masih titik paling terang dibandingkan bintang-bintang yang lain. Way out there now. Uranus berapa kilo itu? 3,4 kilometer. Bikinnya sampai malam. This is it. This is the edge of the solar system. Planet terluar sekarang itu Neptunus. Nah, ini. Bikin orbitnya harus pakai mobilnya muter. Jauh.
Padahal mataharinya gedenya udah 1,5 meter nih diameternya. Tapi kalau dibandingin sama jaraknya matahari ke planet masih kalah jauh banget. 5,6 kilometer. So right now it's about 7 a.m. Ini Just nunggu woke up sampai right before the sun's paginya. about to rise. We are on Earth's orbit. Hmm. Wiley is Ya, over there posisinya di holding our orbitnya sun. bumi. Itu temannya ada Cue yang the megang dramatic miniatur sunrise. mataharinya di sana. So if we've made our model correctly, your perspective from Ini where nguji Earth is modelnya udah bener atau belum. will match your perspective from standing on real Earth. Itu pas. So if you look back at the sun, you will see that the model sun and the real sun are the exact same size. Jadi modelnya itu That's how you can tell. harus ukurannya sama dengan matahari yang baru ya yang ada di dekat horizon ini ya. There Yang baru are terbit. 24 people. Kalau besarnya in the sama entire berarti udah history skalanya of the benar. human species, billions, who have actually seen the full circle of the Earth with their own eyes. 24 orang yang melihat bumi ukuran menyeluruh. Where they died in their spacesuits. This is man's attempt to get to the moon. Zero. We have liftoff. Liftoff at 7:51. In Earth orbit, the horizon is just slightly curved. When you head on out to the moon, the horizon slowly curves around and upon itself, and all of a sudden you're looking at something that's very strange, but is very, very familiar. Yeah, look at that picture over there. Wow, that's pretty. You can put your thumb up and you can hide the Earth behind your thumb. Everything that you've ever known, all behind your thumb. Not even bigger than that, way up there. It's really beautiful. Jadi ya, astronotnya itu pakai jempol, bisa nutupi bumi dengan jempolnya kalau jaraknya udah cukup jauh. Ya, mungkin dia di orbit yang jauh atau di ke bulan atau kemana, nah itu buminya jadi sangat kecil. And cry. That's what I really wanted to try and capture. We are on a marble floating in the middle of nothing. Kita ada pada kelereng mengambang di Sort of face-to-face with nothing. that. It's staggering. staggering. Itu orang-orang ini telah membuat videonya. Jadi bumi itu seperti tadi ya, klip terakhirnya digelindingin di tengah-tengah gurun. Ya, kalau di sebenarnya ya di alam semesta di bumi orbitnya ya di tengah-tengah ruang hampa ya. Jadi bumi bergerak in the middle of nothing, muterin matahari yang ya cukup jauh, walaupun matahari itu besar bandingkan bumi sebesar kelereng, mataharinya diameternya 1,5 meter, tapi jauh banget ya kalau kita lihat skala pada yang sebenarnya. Nah itu Allah itu menciptakan alam semesta ini sangat besar dan luas. Ya, lanjutin PPT ini ya. Nah, ini terus saya sambungkan ke hadis. Ini mungkin ada yang mengatakan hadisnya tidak terlalu sahih atau apa, tapi saya cukup terngiang-ngiang ya sama hadis ini dulu pas pernah baca itu ya. Jadi ukurannya itu dibandingkan Ars adalah makhluk yang paling tinggi dan paling besar sebagaimana dijelaskan melalui hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwa misalnya Nabi SAW bersabda, tidaklah ketujuh langit dan bumi jika dibandingkan dengan kursi melainkan seperti cincin yang dilemparkan ke tengah-tengah padang yang sangat luas, ya, tengah gurun pasir, gurun Sahara. Dan besarnya ars Allah jika dibandingkan dengan kursi adalah seperti besarnya padang yang luas tersebut dibandingkan dengan cincin tersebut. Ya, di sini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asyaibah dalam Al-Arsy nomor 58 dan seterusnya. Al-Asma' As-Sifat nomor 2
300. Ya, jadi ada penjelasan lainnya, ya entah itu penjelasan ulama atau hadis, tapi mungkin nggak terlalu kuat juga posisi hadisnya. Jadi langit pertama dibandingkan langit kedua, yaitu seperti cincin di tengah-tengah gurun itu. Langit kedua dibandingkan langit ketiga itu juga seperti cincin di tengah-tengah gurun. Langit ketiga dan keempat dan seterusnya. Ya, sampai langit ketujuh, kemudian ars Allah ya, itu juga ya dibandingkan dengan langit ketujuh yang tentunya itu udah ada isinya, ada langit ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Itu seperti cincin. Ketujuh langitnya itu seperti cincin dan kursinya Allah, atau di sini arsnya Allah itu seperti padang gurun yang sangat luas. Ya, ini cukup pintar yang tadi bikin video tadi ya, bikinnya di gurun. Jadi bisa lebih apa ya, teringat gitu ya, bisa lebih terbayang. Ya karena kalau bikinnya tadi skala sebenarnya nggak di gurun ya susah ya, butuh tanah berkilo-kilometer kosong ya, mana lagi kalau nggak gurun. Ya gitu. Padahal tata surya kita itu masih sebagian kecil sekali dari alam semesta ya, nggak sampai alam semesta ya. Galaksi aja. Nah, jadi bumi itu sebagian kecil titik di tata surya ini. Dengan tata surya itu satu titik bintang saja di galaksi Bima Sakti. Ya, yang isinya itu miliaran bintang. Yang mungkin di setiap bintangnya ya nggak mungkin lagi ya, udah banyak ditemukan. Ada planet-planet yang memutari bintang masing-masing bintang ini. Bahkan bintang yang nggak ada planetnya itu malah lebih jarang. Ya, banyak kan bintang itu ya ada planetnya atau ada malah bintang lebih kecil yang memutari. Kemudian galaksi Bima Sakti kita itu, Milky Way, itu bagian dari lokal grup galaksi kita bersama galaksi Andromeda, awan Magellan kecil, awan Magellan besar, Sombrero galaksi, dan lain-lain. Nah, ini bagian dari super cluster lokal, ya, lokal super cluster galaksi kita. Dan ini bagian dari titik kecil di sini dari the universe, alam semesta. Padahal di Al-Quran dijelaskan kalau Allah itu menghias langit-langit yang dekat itu dengan bintang. Ya, bintang itu sebagai penghias langit yang dekat. Ya. Jadi ya wallahu alam, tapi bisa aja observable universe, ya, alam semesta yang bisa kita lihat ini. Kalau di istilahnya di astronomi namanya observable universe ya. Karena mungkin aja ada universe yang lebih besar dari itu, tapi nggak bisa kita amati karena perluasan alam semesta. Jadi eh, ada batasnya manusia bisa lihat, yaitu saat perluasan alam semestanya itu kecepatannya udah mendekati kecepatan cahaya atau sama dengan kecepatan cahaya. Karena alam semesta kan semakin lama semakin luas ya. Awalnya Big Bang tuh sekarang perluasannya belum berhenti, bahkan semakin cepat. Nah, itu ada batasnya kita bisa lihat. Itu namanya observable universe. Ya, bintang-bintang yang bisa kita amati. Kalau yang kita amati pakai mata telanjang ya, nggak pakai teleskop dan lain-lain, itu semuanya bintang di galaksi Bima Sakti. Tapi kalau pakai teleskop kita lihat galaksi lain, ya itu masih bintang yang bisa terlihat berarti ya. Nah, itu ada di galaksi lain atau mungkin itu galaksi-galaksi yang banyak di observable universe, ya, di alam semesta yang bisa kita amati itu. Dan Allah mengabarkan di Al-Quran kalau Allah menjadikan bintang-bintang itu sebagai penghias langit yang dekat. Ya, berarti langit yang jauh itu masih jauh lebih besar dari itu. Ya. Nanti ya pertanyaan krusialnya adalah masih bisakah manusia sombong di hadapan Sang Pencipta, di hadapan Allah yang Maha
agung dan menciptakan alam raya yang begitu luasnya ini kita nggak ada apa-apanya. Ya tentunya sangat konyol dan sangat memalukan dan sangat tidak tahu diri kalau kita sampai bersikap sombong di hadapan Allah atau sombong berjalan dengan sombong di muka bumi ini. Sedangkan bumi ini begitu sangat kecil dibandingkan alam semesta yang sangat luas ini. Sedangkan ars Allah lebih jauh lebih besar lagi, lebih luas lagi dari itu. Oke. Nah, terus berikutnya ini udah jam 9 ya. Tapi ini cuma nggak banyak kok. Jadi Allah juga berfirman di surat Al-Anbiya nomor ayat ke-32, dan kami jadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Nah, ini ada beberapa contoh yang saya tampilkan gambarnya di sini. Ya, jadi ini ada sabuk Van Allen atau magnetosfer bumi. Ini ada heliosfer matahari. Ini ada planet Jupiter yang banyak membuat asteroid yang mau menabrak planet-planet di dekat matahari termasuk bumi itu jadi berbelok. Jadi nggak jadi nabrak. Nah, dan yang paling dekat dengan kita ya, atmosfer. Ya, atmosfer sendiri, atmosfer bumi itu berbagai macam fungsinya dan juga ya unik ya, menarik ya. Kalau kita lihat temperaturnya gini, nggak mesti semakin ke atas semakin dingin atau semakin ke atas semakin panas. Tapi temperaturnya tuh ya naik turun seperti ini. Dari bawah ini temperaturnya ya mungkin min 10 derajat Fahrenheit. Ya, enggak dalam Celcius ya. Ya, temperatur biasa semakin ke atas semakin dingin, tapi ada batasnya sampai troposfer habis, ini temperaturnya konstan, kemudian naik lagi itu justru semakin tinggi. Bahkan ada di ketinggian 60 km ini temperaturnya lebih tinggi daripada di permukaan bumi. Jadi enggak melulunya semakin dingin ya. Jadi bisa semakin panas. Dan di sini asteroid atau meteoroid yang mau masuk ke bumi itu terbakar ya, di bagian mesosfer, bagian yang temperaturnya panas juga ini. Kemudian naik lagi, temperaturnya jadi semakin dingin. Sini ada aurora, nah, ketinggian space shuttle itu di sini, apa namanya, satelit. Nah, itu mulai bisa beroperasi tanpa gesekan atmosfer atau gesekan atmosfernya sangat kecil. Itu mulai di ini atmosfer sini. Nah, dan di sini ada aurora juga di sini, semakin ke atas semakin panas. Ya. Tapi ini kerapatan udaranya juga semakin rendah. Nah, dan tingkat-tingkat atmosfer ini ada fungsinya macam-macam. Bahkan ada yang fungsinya untuk memantulkan gelombang elektromagnetik tertentu yang terus manusia manfaatkan jadi komunikasi radio AM ya, yang bisa sangat jauh karena dipantulkan oleh atmosfer. Ada juga yang dia memblok cahaya ultraviolet ya, sinar ultraviolet sehingga kehidupan di bumi tidak steril ya, tidak hilang, tidak pada mati karena kena ultraviolet dan sinar X dari matahari maupun dari radiasi kosmik. Nah, di sini di Al-Quran surat Luqman ayat 10 jelaskan dia menciptakan langit tanpa tiang. Bagaimana kamu melihatnya? Dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar dia atau bumi tidak menggoyangkan kamu. Ya. Jadi bumi itu sebagai pasak-pasak ya, yang di ilmu bumi, ilmu lempeng bumi. Nah, itu diketahui kalau gunung itu terbentuk karena lempeng yang satunya menunjam ke bawah, satunya menunjam ke atas, sehingga terbentuk gunung. Nah, yang menunjam ke bawah ini atau akarnya gunung ini yang jadi pasak-pasak di lempeng-lempeng
benua itu ya. Jadi lempeng benua dan lempeng samudra, jadi tidak gerak terus ya. Jadi geraknya tuh dikit, terhenti. Ya nggak terhenti banget, tapi gerakannya sedikit-sedikit. Makanya di sini agar bumi tidak menggoyangkan kamu dan mengembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Nah, jadi menariknya Al-Quran juga itu bahasa aslinya masih terjaga dan ayat-ayatnya itu tidak diubah satu kata pun ya. Kalau disebarkan di negara lain yang bahasanya berbeda, ya bahasa aslinya itu tetap dipertahankan. Walaupun nanti diterjemahkan, ya kadang terjemahannya itu ya tergantung ahli tafsirnya pas itu ya. Karena ada beberapa kata-kata di Al-Quran yang ini kenapa pemilihan katanya ini, kenapa pemilihan katanya itu, yang saat itu orang belum mengerti, belum paham. Tapi ya bahasa aslinya dibiarkan. Nah, bahasa terjemahannya yang menyesuaikan ya akal di zaman tersebut ya. Nah, tapi bahasa aslinya dipertahankan ini sehingga kemukjizatan dan ke keindahan serta keajaiban Al-Quran itu masih terjaga gitu. Ya, orang zaman dulu mungkin belum paham kalau gunung itu sebagai pasak yang biar bumi itu nggak goncang gitu. Ketika belum tahu bahwa bumi itu ada lempeng-lempeng benua, lempeng samudra. Mungkin orang malah mikirnya, loh, gunung itu kan terus nanti bisa meletus ya. Jadi malah nggak bikin bumi ini tenang, tapi malah bikin bumi ini bergoncang ya karena dia ada magma di dalamnya, kemudian bisa meledak, bisa meletus seperti itu. Ya, kalau tidak dijaga bahasa aslinya mungkin udah diganti-ganti ya sama kosakata yang lain. Tapi Al-Quran itu tetap dijaga aslinya bahasanya seperti apa, walaupun orang di zaman tersebut belum terlalu paham, belum terlalu ngerti maksudnya Allah menggunakan kata ini tuh apa. Tapi karena masih dijaga, ya ternyata setelah diteliti beratus-ratus tahun kemudian, bahkan 1000 tahun lebih kemudian, orang baru paham. Oh, ternyata memang gunung ini fungsinya memang sebagai pasak. Dan juga langit diciptakan tanpa tiang ya ini ya. Lapisannya bisa macam-macam gini tapi nggak ada tiangnya. Ya semua karena ya hukum fisika yang Allah tetapkan dan eh, Allah tetapkan buat berbagai macam zat gas ya. Air itu ada sifat anomali air, jadi es bisa mengapung di atas. Harusnya kan kalau jadi padat itu jadi berat ya, jadi ke bawah. Tapi Allah jadikan air itu ada sifat anomalinya. Jadi esnya bisa mengapung di atas. Sehingga yang bawah itu tetap enggak jadi es semua. Ikan-ikannya tetap bisa hidup. Bumi enggak beku semuanya. Ya, dari anomali air saja kita udah bisa melihat keajaiban yang sangat banyak yang mendukung kehidupan di bumi ini. Jadi bisa ada kehidupan dan hewan-hewan beraneka ragam dan seterusnya manusia bisa hidup di bumi. Dan juga ozon, misalkan lapisan ozon. Ozon itu O3 kalau di kimia. Tapi malah di lapisan atmosfer yang atas. Ya, kita bernapas dengan O2, O-nya lebih sedikit, O2. Itu kita hirup di permukaan bumi. O3-nya, ozonnya malah massa jenisnya lebih kecil. Jadi bisa naik ke atas dan fungsinya di atas ini ya melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Ya, jadi Allah sudah atur sedemikian rupa ya, atur dengan sangat detail hukum-hukum fisika, kimia, hukum-hukum sainsnya berbagai macam, sehingga bumi ini nyaman ya. Bumi ini bisa ditinggali oleh berbagai macam makhluk hidup. Nah, makanya pas ya dijelaskan di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 itu ya ketika Allah ingin bercerita kepada para malaikat ingin menciptakan manusia, kemudian diturunkan ke bumi, malaikat protes gitu.
Ya, bumi udah sebegitu indah dan sebegitu bagusnya Allah atur sedemikian rupa. Ya, kok mau diturunkan makhluk manusia yang sifat-sifatnya ada sifat berbuat kerusakan, menumpahkan darah dan lain-lain. Padahal bumi ini sudah Allah jaga sedemikian bagusnya, sedemikian indahnya. Ya, jadi harusnya manusia yang mengaji, mempelajari tentang ayat itu harusnya jadi kesadaran lingkungannya dan kesadaran menjaga ekologi, menjaga buminya itu tumbuh ya. Oh, malaikat aja eman-eman gitu, sayang sama bumi gitu. Jangan sampai rusak, jangan sampai jadi lahan pertumpahan darah. Ya, sebaiknya manusia ya tidak melakukan itu, tidak melakukan kerusakan, tidak melakukan pertumpahan darah setelah Allah memperbaiki ini bumi yang awalnya dulu pas terbentuk panas, magma isinya dan seterusnya. Jadi sekarang hijau, banyak air, berbagai macam tumbuhan, hewan bisa hidup dan seterusnya. Ya harusnya kita rusak dan harusnya kita jaga dan tidak kita rusak alam ini. Oke. Nah, ini sabuk Van Allen, magnetosfer bumi ya. Jadi selain atmosfer itu, bumi juga punya magnet kuat yang bisa melindungi bumi dari angin matahari, solar wind. Nah, yang ini adalah apa ya? Komponen, bukan komponen ya. Sesuatu yang dimiliki bumi yang bikin Elon Musk pusing. Karena di Mars itu nggak ada ini. Atau sangat lemah sabuk Van Allen-nya. Atau magnetosfernya Mars itu lemah. Jadi rentan terhadap partikel-partikel berenergi tinggi dari matahari maupun dari kosmik ya. Dari pusat galaksi atau dari ya ada ledakan bintang di tempat yang jauh itu partikel-partikelnya bahaya. Kalau tidak ada magnetosfer seperti ini akan masuk ke dalam permukaan planetnya dan ya bisa merusak makhluk hidup kalau ada di situ. Nah, tapi alhamdulillah bumi ini lapisan magnetosfernya atau kekuatan magnetnya ini cukup besar untuk bisa melindungi permukaan bumi dari berbagai partikel berbahaya dari luar angkasa. Nah, dan juga ini Jupiter nih. Jupiter tuh planet terbesar di tata surya kita, ya. Matahari yang paling besar, lebih dari 99,8% massa tata surya. Kemudian yang kedua itu adalah Jupiter. Nah, ini ternyata Jupiter tuh nahan banyak asteroid nih. Ada asteroid Trojan di dekatnya Jupiter. Nah, itu dia bisa tetap di sini karena gaya gravitasinya Jupiter. Bahkan asteroid belt di antara Mars dan Jupiter itu tidak ya cukup stabil di sini, tidak wirawiri, tidak masuk ke planet-planet yang ada di dalamnya, Venus, Merkuri, Bumi, Mars. Itu juga karena ada Jupiter di sini. Ya, jadi bukan cuma atmosfer, bukan cuma magnetosfer bumi, tapi ya bahkan planet lain pun Allah ciptakan untuk melindungi bumi dan planet-planet di dekatnya ini agar tidak terlalu sering tertabrak atmosfer ya. Tidak terlalu sering tertabrak asteroid dan meteoroid. Ya, soalnya kalau cukup sering ya kehidupan mungkin baru tumbuh udah hancur lagi ya, ditabrak asteroid. Baru tumbuh ada tumbuhan-tumbuhan, ada hewan-hewan yang masih sederhana masih terus punah lagi karena tertabrak asteroid. Ya, ternyata enggak. Ternyata bumi ini cukup aman. Nah, bahkan matahari pun itu punya heliosfer. Ya, karena medan magnetnya matahari juga. Nah, jadi karena medan magnet bumi tadi ngelindungi bumi dari partikel-partikel dari matahari dan dari luar angkasa yang lebih jauh. Dan matahari pun itu melindungi tata surya ini dari partikel-partikel di luar angkasa, di dari inti galaksi yang itu ada supermassive black hole menyemburkan sinar X dan partikel-partikel bermuatan dan berenergi tinggi ke tata surya kita. Dan mungkin dari ledakan-ledakan bintang di sekitar matahari.
kalau ada apa namanya supernova dan seterusnya. Nah, itu ledakannya tidak terlalu membahayakan ya, terutama kehidupan ya. Kehidupan yang ada di tata surya ini karena ada heliosfer. Ya, penggambarannya seperti itu. Ya, udah. Sebenarnya masih banyak yang bisa diceritakan, tapi karena waktunya udah habis dan saya belum menyiapkan PPT-nya juga. Jadi ya udah dicukupkan aja. Sekian dan terima kasih. Ya. Oh ya, di sini sedikit cerita tentang ini gambar apa. Nah, ini tuh gambar pergerakan bintang kalau dipotret dalam waktu yang cukup lama. Ya, kalau 24 jam nanti berkas bintangnya itu jadi lingkaran. Nah, ini berarti sekitar 8 jaman lah ya, sepertiga lingkaran. Nah, kenapa ini menarik? Karena berkas seperti ini tidak hanya terjadi di belahan bumi utara, tapi di belahan bumi selatan tuh juga ada kayak gini, kutub langit selatan. Dan itu udah sangat mudah membantah bahwa bumi ini nggak datar. Bumi ini ada kutubnya, nggak cuma di utara, tapi juga di selatan. Selatan ada pusat putaran gerakan bintang kayak gini juga. Tapi karena yang flat earther itu jarang jalan-jalan dan jarang ngamati langit, ngamatinya cuma internet aja, YouTube ya. Jadi ya termakan propagandanya. Oke gitu, terima kasih. Maaf Mbak dan Oh, punya. oke. Terima kasih, Mas Radit. Tadi bener kata Herlambang kayaknya ya. Kayaknya harus lanjut part 2 nih. Kalau tadi kan alasannya ada banyak yang belum, tapi waktunya nggak sempat gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti diberikan kesempatan buat lanjutannya begitu. Dan menarik sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh narasumber begitu, bahwa dari awal dibahas background-nya bahwa sejak dulu tuh memang langit itu selalu memantik rasa takjub gitu manusia, apalagi ketika dulu mungkin belum ada teknologi untuk mempelajari langit, mengobservasi langit secara utuh, secara lengkap gitu. Jadi kayak cuma bisa menakjubi doang gitu. Kemudian tadi disinggung juga beberapa ayat Al-Quran maupun hadis eh, seperti Ali Imran ayat 190, 191 begitu. Sekaligus asbabun nuzulnya, lalu sedikit sejarah ya tentang bumi, apa sih persepsi orang-orang tentang bumi, bahwa tadinya bumi itu dipersepsikan datar, kemudian jadi apa? Geosentris ya, bahwa bumi itu sebagai pusat, lalu ke heliosentris, bahwa matahari itu jadi pusat, itu seperti yang masyhur gitu di zaman sekarang ini. Ya. Dan betapa dengan keajaiban-keajaiban yang tadi sudah Radit jelaskan gitu ya, betapa Allah tuh sudah mengatur alam ini dengan sangat detail dan melindungi manusia tuh sebegitunya ya, kayak berlapis gitu loh. Kita tuh dilindungi. Tapi ya mungkin dengan apa ya, kebaikan Allah yang sebegitunya aja mungkin sering dari kita lupa dan masih harus diingatkan. Nah, itulah pentingnya kajian-kajian seperti ini begitu. Ya. Mungkin begitu, karena waktunya singkat, kita langsung buka aja sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya, semoga ini ya hal yang pengen saya utarakan sampaikan itu bisa diterima dengan baik dan tidak membosankan atau tidak eh, inilah. Aman, Ya, Dit. semoga bisa menginspirasi lah kayak gitu. Amin, amin. Dan juga ini, makanya orang itu kalau semakin semakin berilmu, semakin mengkaji, terutama sains ya, harusnya semakin bersyukur. Ya, itu tadi. Nggak cuma astronomi ya, mungkin biologi atau mungkin elektro juga. eh, bahwa Allah tuh menciptakan alam raya ini ya tadi detail, dan untuk sesuatu yang kita anggap awalnya sederhana pun itu tuh nggak sederhana sebenarnya yang terjadi gitu. Sesuatu yang kompleks gitu, yang kita ya tinggal nikmati aja. Makanya Allah banyak mengatakan bahwa di Al-Quran kalau manusia ini sangat sedikit
yang bersyukur, ya, dan syukurnya itu sedikit, ya. Yang bersyukur sedikit, yang udah bersyukur syukurnya kurang banyak, ya, karena nikmat Allah tuh sangat sangat melimpah di Hmm. alam raya ini, di sekitar kita, bahkan di dalam diri kita sendiri. Ada pertanyaan? Mungkin kalau belum ada dari yang lain, Oh, aku mengawali ya, Dit. oh iya ya, ini ada Nantera angkat tangan juga ini sebenarnya. Oh, ada yang angkat tangan. Monggo deh. Kok nggak muncul di aku? Ada forest hand gitu. Nggak Mungkin muncul, Dit. tanganmu nggak kena nasi, Mus. Waduh, lawakan lama. Oke. Baik. Monggo, Ya, monggo. oke, Mas Turnun, Mas Mustafa, dan Ustadz Cahya, nggih. Mau tanya Ustadz, Ya, ya. Gimana? Ustadz Ustadz Nur. Adi? Mau tanya Ustadz Nur. Ini kalau boleh nggak ya kita tadabur. Jadi kenapa kok yang Allah perindah tuh langit? Ya karena orang kalau mau mendekatkan diri ke Allah, ya tahulah ngadepnya kemana lah. Jadi kalau tiap kita harusnya kita makin mencari tahu tentang dia gitu loh. Ini membahas akidah dikit ya. Berarti kan pasti arahnya atas. Allah tuh memiliki sifat yang paling tinggi. Jadi ya ke langit. Makanya langit diperindah. Biar orang tuh itu loh ngejar. Kalau makin makin ke menuju Allah tuh makin indah gitu loh. Makin tahu Allah ya puncaknya nantilah di surga ngelihat langsung yang paling indah. Gitu. Boleh gitu ndak? Oh, Ini sekedar sekelibet sharing jelas. tadabur ya. Sering tadabur, cara Sharing bertadabur, cara Oke. tadabur alam. Ya. Harus pertanyaan juga kok. Dan kalau ada pertanyaan juga belum tentu saya juga bisa jawab. Jadi bagus juga ini. Jadi saya nggak perlu pusing-pusing Oke. memikirkan jawaban nih. Menarik ini. Jadi tadabur ya dia. Mantap tuh tadi. Bahwa Allah tuh ada di atas ya. Kalau gitu aku ya, boleh ya? Boleh. Mungkin satu ini dulu, sharing dulu. Jadi aku tuh pernah, tadi karena Radit mengutip ayat Al-Quran yang apa? Rabbana ma khalaqta hadzal batila itu loh. Itu tuh pernah ada mu'alaf dari Amerika, namanya Syekh Hamzah Yusuf ya. Nah, beliau tuh terus kayak ngikutin, ya karena hatinya tergerak, terus jadi ngikutin Islam yang tradisional banget gitu di Afrika sana gitu. Afrika atau mana ya? Jadi sempat orang-orang Afrika tuh ceritanya diajak main gitu ke Amerika gitu ya, diajak main. Ini kayak orang yang masih tradisional gitu, yang kemana-mana masih jalan kaki gitu. Ya, Nah kayak terus, bisa diajak ke kota gitu ya. mereka tuh takjub gitu. Bukan takjub, kayak heran gitu. Oh ternyata kalau di sini tuh kemana-mana cepet ya gitu. Kemana-mana cepet. Terus ada satu conversation gitu dengan orang yang udah biasa naik pesawat gitu kan, karena mereka naik pesawat. Kalian tuh kalau berpergian dari titik ini ke titik ini tuh berapa lama gitu? Kalian naik pesawat? Iya, kami naik pesawat, jadi cepet gitu. Nah, terus apa yang kalian lakukan dengan waktu yang kalian save itu? Dengan waktu yang kalian simpan gitu. Itu orang-orang Amerika itu nggak bisa jawab. Iya, apa yang gue lakukan ya? Gitu. Apa yang aku lakukan gitu dengan waktu yang di save. Sementara si Hamzah Yusuf nih cerita pernah melakukan perjalanan dengan orang-orang tradisional ini nih, dari misalnya cuma 500 km kan berhari-hari gitu ya. Itu semalam, kalau dalam waktu malam mereka jalan atau naik kendaraan kayak kuda atau unta gitu, ya mereka ngelihat ke langit lalu mengucap itu tadi, ayat tadi. Rabbana ma khalaqta hadzal batila. Itu sepanjang jalan tuh ngucap itu gitu. Jadi beliau Syekh Hamzah Yusuf tuh juga menyikapi gitu ya. Kita tuh pakai HP tuh di-invent itu dengan segala macam pengetahuan yang sudah ribuan tahun, dari ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kimia mungkin, dari komponen-komponennya. Itu untuk membuat satu HP, tapi malah kita gunakan buat main kayak tic-tac-toe gitu. Kan miris ya, maksudnya bahwa orang-orang modern tuh kadang ya jauh banget dari rasa syukur gitu. Tidak menggunakan apapun tuh sebagaimana mestinya, seperti tadi pesawat gitu ya. Bahwa ya harusnya kita bisa
karena kita udah bisa cepet gitu kemana-mana, harusnya waktu ditanya, terus waktu yang kalian save tuh kalian pakai buat apa tuh harusnya bisa langsung jawab gitu, tapi ternyata tidak semudah itu. Itu sekilas. Nah, pertanyaannya, Dit, Oh, kirain ini ya. Pengen sharing aja. Saya pengen itu, nanggepi itu sharingnya kan. sharing. Pertanyaan tadi aku terus terang baru dengar gitu terkait magnetosfer ya yang ada di bumi gitu, dan bahwa tadi katanya itu hal yang membuat Elon Musk bingung karena di Mars itu lemah gitu. Kalau kalau bisa dibilang tidak ada ya berarti lemah gitu. Nah, ini sebenarnya ini bisa melemah nggak sih di bumi ini, magnetosfer ini? Kalau Hmm, mungkin sekalian sama si heliosfer tadi lah. Karena kan dua-duanya jadi kayak covernya bumi ya. Secara iya. sains apakah ini bisa melemah atau seperti apa gitu? Oke, 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 oke. Oke, langsung ini aja ya. Langsung ditanggapi aja ya. Monggo, Yang monggo. tadi ceritanya tadi menarik ya. Jadi kemajuan teknologi yang membuat kita bisa menempuh jarak yang lebih jauh itu lebih singkat, lebih cepat, tapi tidak membuat kegiatan kita lebih bermakna dan lebih positif ya. Jadi, Betul. iya, orang dulu yang masih tradisional perjalanan mungkin 500 kilometer berhari-hari itu. Mungkin orang sekarang mikirnya, wah waktunya habis nggak bisa ngapa-ngapain dan lain-lain gitu. Ternyata di sepanjang perjalanannya tuh mereka isi dengan sesuatu yang positif dan yo malah meningkatkan rasa syukur dan keimanan ya. Betul. Malah banyak takjubnya gitu, mengagumi. Hmm. Ya, itu tadi. Sedikit-sedikit ngucap itu Rabbana ma khalaqta hadzal batila. Iya, jadi malah mungkin hitungan pahalanya malah bisa lebih banyak daripada orang yang apa-apa serba cepat tapi waktu yang tersisa yang harusnya orang lain itu berhari-hari dia cuma beberapa jam masih sisa waktu banyak malah waktunya dipakai untuk hal yang kurang bermanfaat atau mungkin malah sia-sia seperti itu ya. Menarik, menarik. Jadi apa ya? Semakin maju teknologi di sekitar kita jangan membuat kita malah semakin mungkin bahasa kasarnya membusuk ya. Karena terlalu cepat apa-apa cepat malah kita memilih kegiatan yang membuat diri kita jadi rusak atau malah jadi membusuk ya. Bila dalik. Ya semoga Allah memudahkan kita buat melakukan hal-hal positif dan kebaikan di setiap waktu. Amin. Terus tadi ya bisa hilang atau enggak? Kalau dibandingin antara Mars sama Bumi itu sebenarnya kenapa salah satunya kuat, satunya lemah? Itu ya karena komposisi dan ukuran dan pas awal terbentuknya sih. Jadi kalau dari ukuran kan Bumi sama Mars itu lebih besar Bumi ya. Mars lebih kecil. Dan juga interior Bumi itu lebih aktif ininya. Apa kayak ada magma cair, ada inti cair, ada inti padat yang berputar di apa namanya di inti Bumi itu lebih banyak dan lebih aktif. Ya, jadi itu yang sebenarnya masih belum memastikan 100% juga para ilmuwan ini magnetosfer itu munculnya dari mana dan dari mekanisme apa, tapi yang banyak di teori yang sekarang banyak dipercaya itu dari aktivitas inti bumi. Nah, intinya Mars itu lebih bisa dikatakan lebih mati daripada intinya bumi. Kalau ini bisa hilang atau enggak, ya kalau inti bumi semakin lama semakin tidak aktif, enggak muter, kemudian mungkin mendingin walaupun mendinginnya itu lama ya jutaan tahun ya bahkan mungkin miliaran tahun. Nah, itu bisa hilang juga. Nah tapi kalau tidak ada peristiwa besar yang terjadi misalkan bumi ketabrak apalah atau ada sesuatu yang unusual terjadi ya bisa dikatakan tetap sih gitu atau kalau melemah pun melemahnya sedikit 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 sedikit. Nah, tapi yang menarik ini kutub magnetnya bumi. Jadi ada periode kutub magnetnya bumi itu tiba-tiba balik gitu. Utara sama selatannya tiba-tiba ketukar. Nah, ini walaupun buminya nggak terus kiamat, terus semuanya rusak ya. Tapi itu akibatnya cukup banyak, terutama ke manusia.
Apalagi manusia sekarang udah banyak pakai alat elektronik dan mungkin komunikasi pakai gelombang elektromagnetika itu semuanya terpengaruh. Dan juga satelit-satelit yang di luar angkasa itu banyak satelit yang ditempatkan di dalam magnetosfer sini biar nggak kena solar wind atau kena cosmic ray terlalu banyak yang bikin itu rusak ya. Apa eh, satelitnya rusak, cepat rusak. Jadi diletaknya masih di dalam sabuk Van Allen ini. Nah, tapi kalau bumi mengalami pergantian kutub magnet utara selatannya terbalik itu sempat sabuk Van Allen-nya ini terganggu juga. Jadi satelit-satelitnya bisa terus tertempa angin matahari atau apa namanya cosmic ray, sinar kosmiknya jadi terpaparnya langsung meningkat tinggi gitu, bisa jadi banyak yang rusak satelitnya. Kayak Iya, gitu. kayaknya kalau dilihat gambar ini, kalau pas berubah itu ya kayak melemah gitu ya. Melemah nanti Iya. nguat lagi. Jadi kan prosesnya mungkin sebelum stabil lagi terus mengecil dulu ya. Betul, Pas mengecil betul, ini betul. eh ya mungkin aurora jadi semakin banyak. Mungkin aurora nggak cuma kelihatan di kutub ya. Aurora itu kan karena partikel-partikel dari luar ini terus masuk ke atmosfer bumi ya. Karena dibelokkannya ke kutub, jadi auroranya ada di kutub kayak kayak tirai gitu, tirai bercahaya karena partikel dari luar angkasa masuk ke atmosfer, terus partikel di atmosfernya terionisasi, terus keluar cahaya. Nah, itu mungkin pas perubahan itu auroranya bisa nyebar ya. Tapi terus kalau dilihat dari sejarahnya bumi ya terus stabil lagi. Pas masa peralihan itu yang rada apa riskan ya, Hmm. sosial. Kalau matahari ya mungkin hampir sama juga. Kalau mengecil pun butuh waktu sangat lama, jutaan tahun atau bahkan miliaran. Kalau matahari itu kutub utara selatannya lebih mix. Jadi kalau bumi kan utara di satu sisi, di satu sumbu, selatan di sumbu yang lain. Kalau matahari itu bisa utara selatannya bisa gerak-gerak dan ada banyak polar apa kutub-kutub utara selatannya itu ada banyak di permukaan matahari karena sangat dinamis ininya. Permukaan matahari, kemudian bahannya matahari, hidrogen itu kan nggak ada permukaan kerasnya ya, jadi terus bergolak terus. Nah, jadi medan magnetnya itu juga gerak-gerak terus dan kadang pindah-pindah. Jadi kalau dilihat di sini, nah ini bentuknya nggak kayak nggak ada kutubnya tapi lebih ke bulat gitu ya. Mungkin apa namanya hasil dari medan magnetnya yang banyak kutubnya ada di banyak tempat di permukaan matahari. Gitu. Bahkan ada ininya, ada siklusnya. Nah, kalau mengecil-mengecil terus menghilang, mungkin itu lama. Tapi kalau heliosfernya lebih besar, terus lebih kecil, lebih besar, lebih kecil itu malah ada periodenya. Jadi ada periode se- sekitar 11 tahun dan ada 22 tahun. Itu kutub magnetnya matahari eh, terbalik. Ya, tapi terbaliknya bukan satu sumbu di utara, satu sumbu di selatan terus dibalik enggak. Tapi kalau matahari itu utara selatannya nyebar di mana-mana. Terus ada saat kutub magnetnya banyak-banyaknya, ada saat kutub magnetnya sedikit. Nah, itu ada kalau digambarkan di scatternya gitu, apa ya, kayak di plot gitu, bentuknya kayak butterfly, kayak kupu-kupu. Jadi apa ya, siklus coba tak tulis di sini. Siklus 22 tahun matahari. Siklus bintik matahari. Makin banyak bintiknya, makin banyak medan magnetnya. Alah, Lah masuk.
Kurang pintar mesin mencarinya ini. Dia. Nah, itu tuh. Ah, ini. Nah, ini jadi ekuatornya matahari, terus ini Mm-mm. apa namanya lintang-lintangnya, terus ini tahunnya. Nah, jadi tahun segini tuh bintiknya di sini. Terus makin lama semakin banyak, terus banyak yang menuju ke ekuator, mendekati ekuator, terus hilang. Nah, pas di sini tuh bintik mataharinya paling dikit, berarti medan magnetnya matahari pas paling kecil. Kalau pas Berarti heliosfernya lagi lemah gitu ya. mm-mm, lemah. Aku belum tahu terus nanti efeknya ke matahari setiap 11 tahunan itu kayak gimana. Efeknya ke bumi setiap 11 tahunan pas heliosfernya paling lemah kayak gimana, pas heliosfernya paling kuat kayak gimana. Tapi sebenarnya ada efeknya, tapi heliosfernya tetap ada terus. Jadi mungkin banyak kena efeknya di planet-planet yang lebih luar ya. Kalau bumi kan termasuk cukup dekat relatif dibandingkan planet-planet kayak Saturnus, Uranus, Jupiter gitu. Walau alam. Jadi setiap Oh, 11 tahun Oke. kayak cinta harus diperbarui lagi ya tuh. Kan kayak love itu. Oh iya iya iya. Diperbarui dengan memperbanyak bintik. Dikasih magnet-magnet ya. Oh iya, tapi kalau bintiknya Hmm. matahari banyak ini selain heliosfernya semakin kuat, tapi juga angin mataharinya semakin banyak. Ledakan matahari ini semakin banyak juga. Jadi ya apa ya? Aktivitas mataharinya kuat itu perlindungan terhadap yang dari luar tata surya itu semakin kuat, tapi di dalam tata suryanya sendiri harus Serangannya lebih dari besar ya. matahari. Serangan internalnya lebih kuat juga. Aku ingat waktu kita kuliah 2012 kan katanya yang isu kiamat itu loh. Itu tuh yang seingatku tuh itu pemicunya tuh itu ada badai matahari malah bukan cuman angin. Iya, iya. Tergantung film yang ditonton sih. Kalau badai Iya, anginnya banyak gitu. Ini sih yang pernah. badai. Tapi kalau sampai kiamat terus semua makhluk hidup di bumi mati itu enggak juga sih. Kalau yang pernah dialami Ya bumi itu, enggak, buktinya kita masih kajian sekarang. iya. Kalau yang pernah dialami bumi itu ini kena ledakan matahari. Jadi matahari permukaan itu kan ada bintik-bintiknya itu terus ada medan magnetnya yang kadang kayak berpilin gitu. Maksudnya kayak kalau dibaratin karet, nah karet itu kan semakin semakin diputar-putar-putar-putar, stresnya semakin tinggi, terus nanti kalau udah nggak kuat, terus karetnya putus, terus bisa kayak kayak ada letupan gitu, kayak ada ledakan. Nah itu ada ledakan matahari flare namanya. Nah flare-nya itu meledak, terus berjalan dari matahari ke bumi. Kalau buminya pas nggak di situ ya nggak apa-apa, tapi kalau buminya pas lewat juga, nah itu bumi kena flare-nya matahari, kena ledakan. Kepret ya, Dit. Itu bisa ganggu jaringan listrik. Oh, pas banget ya, elektro ya. Jadi pernah di Amerika itu jaringan interkoneksinya itu bermasalah, terus sempat blackout banyak provinsi, banyak negara bagian karena kena angin matahari. Karena kena ledakan matahari itu terus pas buminya lewat, terus pas ada di atasnya Amerika, Amerika sama Kanada gitu. Terus terionisasi ininya, apa, jaringan interkoneksinya, jaringan sutetnya ya. Terus jadi padam. Ya, jadi yang paling merasakan ya manusia sih, mungkin sama satelit-satelit mungkin ya komunikasinya yang lewat satelit itu terganggu banyak. Tapi kalau kayak hewan-hewan kecil apa tikus dan lain-lain mungkin nggak terlalu ngerasain sih. Dari sekian kecil kemungkinan di Amerika ya. Kan kecil banget kemungkinannya Iya. ngepretnya ke situ, pas bumi di situ, pas kena Amerika. Jadi kalau ada yang bilang kalau ada monster-monster turunnya di Amerika tuh bisa jadi memang di situ ya. Memang jadi sasaran Bu ya. Tapi Oke, bisa ada aja ini loh, bisa aja sebenarnya itu pernah terjadi di tempat lain di Afrika tapi nggak nge ya. gitu, tapi nggak ada efeknya. Yang ngerasain efeknya dikit jadi nggak ke notice gitu. Di atas Samudra Pasifik gitu kan. Hmm. Nggak ada jaringan listriknya jadi nggak ada yang
Ya mungkin yang tahu ilmuwan aja. Oh ini ya pernah kena tapi nggak ada orang di situ ya wes lah. Iya, ilmunya langsung alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Iya kayak Oke, asteroid itu kan apa meteoroid itu paling banyak jatuhnya tuh di dekat kutub utara laut kutub ya. selatan. Oh, kutub utara, kutub selatan. Mm-mm. Nggak tahu kenapa ya kok malah di sana ya, malah di tepi-tepi. Nah tapi karena di sana nggak banyak orang ya jadi nggak banyak pemberitaan. Berarti Indonesia negeri yang diberkahi ya, jauh dari kutub ya. Oh iya iya iya. Keren ya. Emang kalau mau mikir positif ada aja ya. Kan kita harus ano apa mudah untuk bersyukur. Hmm. Banyak Kalau bersyukur. kutub itu bahasa Arabnya artinya buku. Indonesia jauh dari buku juga berarti. Oh iya. Makanya anunya rendah ya, indeks baca. Indeks baca rendah karena di Katulistiwa jauh dari kutub. Oke, mungkin karena waktunya sudah cukup larut. Satu pertanyaan lagi terakhir mungkin. Ada? Kalau enggak, tak bacain dari chat nih tadi dari Ade ada tuh. Itu pertanyaan serius enggak, Di? Yang Apa? Medan Magnet dengan Ka'bah gimana ya itu? Oh, duh. Oh, adik aku, kira adik Lambang. Yang matahari usianya berapa? Ada usia enggak? Oh ya, perkiraannya ilmuwan matahari itu sekarang usianya sekitar 4,5 sampai 5 miliar tahun. Terus kalau dilihat dari evolusi bintang, nah, matahari itu termasuk bintang yang nanti berevolusinya jadi raksasa merah, terus jadi luarnya jadi planetary nebula, tengahnya jadi katai putih. Nah, menarik pas jadi raksasa merah ini ukurannya jadi hampir sama kayak jari-jari bumi. Jadi Saturnus Jadi kecil. jadi gede. Jadi Merkurius sama Venus itu tertelan matahari karena matahari itu mengembang jadi gede. Oh, Jadi jadi kayak jari-jari bumi kok gede sih, Dit? oh, jari-jari orbit bumi. Oh. Hmm. Jadi Eh, berarti matahari nempel sama bumi, ketemu bumi. 7 hasta. Kok Allahu kok alam kayak, ini. kayak ayat, kayak ayat. Iya, Iya iya. ya. Ya, dari jadi dekat. Ya kalau dari evolusinya matahari, ya matahari jadi gede sih, jadi raksasa merah itu. Terus perkiraan ukurannya ya sampai hampir sama kayak orbit bumi. Kurang jelas suaranya Herlambang kayaknya tuh. Berarti ya sekarang tuh lagi proses membesar juga ya, Dit ya? Hmm, Karena evolusi kan butuh waktu lama kan, pasti step by iya. step by step by step gitu kan? Tapi relatif stabil. Jadi daur masa bintang itu ada pas terbentuk protobintang, terus habis itu jadi bintang deret utama namanya. Bintang ya dia awal terbentuk stabil jadi bintang, terus sampai sebelum jadi raksasa merah itu dia ukurannya hampir sama terus. Nah, kalau pas udah masa masuk raksasa merah itu dia ada perubahan di internalnya, di interiornya bintang. Jadi dia selain membakar hidrogen, juga heliumnya itu dibakar dan juga ada pembakaran karbon juga, sing apa namanya unsur-unsur lebih berat. Jadi karena yang dibakar itu berlapis-lapis banyak mataharinya, jadi mengembang, jadi besar. Nah, terus dan peristiwa pembakarannya yang berlapis-lapis terus mataharinya besar itu kalau udah sampai titik kritis limit tertentu. Jadi bukan membesarnya sedikit demi sedikit sampai jadi gede, tapi ya dia stabil sampai nanti intinya matahari sampai ke limit tertentu. Terus nanti ada suatu peristiwa di pusatnya matahari, di intinya matahari, terus matahari membesar dalam waktu cukup cepat ya, cukup singkat. Dan umurnya pas jadi raksasa merah itu nggak terlalu lama, nggak selama pas stabil kayak sekarang. Kalau stabil kayak sekarang tuh umurnya sekitar sampai 10 miliar tahun. Sekarang udah tengah-tengahnya, 4,5 sampai 5 miliar tahun. Nanti jadi raksasa merah itu
sekitar 5 miliar tahun lagi prediksinya gitu. Terus jadi raksasa merah berapa lama itu nggak terlalu lama, nggak sampai miliaran tahun. Nah itu anu, apa ya, perubahannya itu cepat gitu. Pas udah materinya nggak stabil itu jadi raksasa merah, jadi katai putih, jadi planetary nebula itu dibandingkan umurnya secara keseluruhan itu lebih cepat. Mungkin ratusan juta tahun mungkin. Gitu. Oke, kalau begitu Oke lah. sepertinya cukup ya. Hmm. Jadi karena sudah terlalu larut, wah sudah ini. Tapi seru ya sebenarnya kalau ada diskusi yang lebih lowong nih enak nih karena terus terang kan astronomi ini ilmu yang tidak dipelajari waktu kita sekolah ya, SMP, SMA gitu. Jadi Iya, harusnya ini ya dimasukin kurikulum anak sekolah gitu bagus loh menurutku ya. iya, Lagi kalau nanti disambungin ke keimanan gitu kan kayak yang diajari di Kutab gitu kan nyambung banget sebenarnya. betul. Sehingga mungkin banyak dari pertanyaan-pertanyaan kami ini jadi mungkin terkesan awam gitu ya, karena memang dasarnya tuh nggak megang gitu. Ya sih. Begitu ya, insya Allah nanti di Lebih lain ekstrim kesempatan lagi. ada waktu yang lebih lowong begitu. Mungkin begitu saja. Apakah ada kata penutup? Apa ya? Oh iya, ada. Yang tadi mungkin ada part 2 dan seterusnya ya mungkin menarik juga ya. Selain waktunya tadi udah habis juga materinya belum tak siapin. Jadi Hmm, ya part 2-nya harus disiapkan juga. Sebenarnya banyak yang bisa dibahas di sini, termasuk mungkin pertanyaan-pertanyaan yang rada rada kemana-mana, rada ekstrim gitu. Aku sebenarnya malah seneng, tapi belum tentu bisa jawab. Misalnya kalau di hadis itu kan disebutkan di surga besok manusia itu ada paling paling apa namanya paling rendah itu kan kayak raja yang paling berkuasa di bumi gitu, di sejarah bumi gitu. Berarti itu kan yang paling rendah derajat orang di surga. Kalau yang paling tinggi ada yang bisa sampai diberikan beberapa kali bumi gitu kan. Nah, berarti iya mungkin di surga besok kalau misalkan planet-planet ya planetnya banyak itu udah bisa ditinggali macam-macam itu. Tak pindah-pindah planet naik buruk gitu wallahu alam ya. Nah, jadi nyambungnya bisa sampai kemana-mana ya, bisa liar ya, termasuk Isra Mi'raj dan seterusnya ya. Ya, mungkin jadi bahan diskusi ke depan entah kapan. Menarik ya, nyiapinnya tapi ya rada lumayan ini. Harus apa siap, aneh dan siap. lain-lain. Ya Mungkin mungkin part 2-nya ya, nggak langsung setelah ini gitu, nanti beberapa dilengkap-lengkap lagi ya. oke, oh, sip. Mungkin kata-kata apa ya, jadi penutup satu lole mengaji kita pada malam hari ini dari saya ya. eh, Setelah kita belajar dan tahu bahwa alam semesta yang Allah ciptakan, ciptaannya pun sebegitu besar dan luas manusia tidak ada apa-apanya sangat kecil gitu. Apalagi sang penciptanya itu tentu lebih agung dan lebih besar lagi. Pantaslah di Islam itu dosa paling besar adalah syirik ya, mempersekutukan Allah, kufur, tidak bersyukur, bahkan apa mengkufuri, tidak Mendustai ya. ya, tidak mengakui nikmat dari Allah, tidak berterima kasih kepada Allah, itu dosa yang paling besar dalam Islam. Bahkan mempersekutukan Allah dengan suatu yang lain yang remeh-temeh gitu dibandingkan dengan Sang Kholik gitu. Itu dosa yang paling besar karena ya kita tahu sendiri kita tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dibandingkan ciptaannya pun kita sangat kecil dan sangat mikro lah. Kok berani-beraninya ada orang yang persekutuan Allah atau berlaku sombong di muka bumi ini. Jangan sampai kita jadi orang yang sombong, merasa berbangga diri, bahkan ya mungkin kayak Fir'aun gitu, nganggap ya Tuhan itu ya saya gitu, karena saya saking berkuasanya di benak dia gitu, saking bisa ngapa-ngapainnya ya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita
terjerumus dengan mindset atau pikiran-pikiran seperti itu yang tentu itu membinasakan itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali lagi buat narasumber atas sharing ilmunya buat malam hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di 2 pekan mendatang. Pengisinya siapa masih didiskusikan. Begitu nanti kita coba cari-cari. Mudah-mudahan harusnya sih udah ada yang siap nih. Kira-kira begitu, berarti insya Allah kita akan ketemu di 2 pekan dari sekarang. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Insya Allah juga akan bisa ditonton ulang nanti di YouTube kalau mau dibagikan atau apa. Nanti seperti biasa akan di-share di dalam pekan-pekan ini. Mari kita tutup kajian kita malam hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.